Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang persamaan gas ideal. Biasanya kita menyebut persamaan gas ideal ini sebagai VV-nRT untuk lebih mudah disebutkan. Nah, di sini kita akan lihat VV-nRT ini merupakan tekanan dikalikan dengan volume sama dengan banyaknya mol dikali dengan konstanta dikali dengan temperatur. Nah, ini merupakan salah satu cara kita untuk menentukan beberapa unsur yang dicari, ingin kita tahu dari sebuah gas ideal. Nah, salah satunya mungkin kita mencari parameter di dalamnya seperti itu. Nah, kita misalnya memiliki salah satu contoh soal, uh, terdapat sebuah balon yang berisi 2 liter balon. Nah, balon ini sendiri biasanya berisi dengan hidrogen agar dapat mengembang. Nah, balon ini berisi dengan gas hidrogen, betul sekali. Nah, di sini kalau mengetahui volume dari balon tersebut, lalu ternyata uh, balon ini berada dalam temperatur 30 30 derajat, maksudnya ya, 30 derajat Celcius. Nah, ini artinya kita telah mengetahui berapakah temperatur gas ideal tersebut berada di lingkungannya. Lalu uh, ternyata di luar balon sendiri memiliki tekanan sebesar 2 atm atau 2 atmosfer. Nah, yang ditanyakan adalah berapa mol yang dimiliki oleh hidrogen yang terdapat di dalam balon tersebut. Nah, sekarang kita dapat lihat bahwa ternyata kita telah memiliki beberapa komponen yang dibutuhkan dalam persamaan gas ideal. Nah, mungkin yang kita mesti tahu di sini adalah besarnya konstanta. Namun kita dapat mengetahuinya setelah kita tahu bahwa apa saja yang diketahui atau satuannya apa, sehingga kita dapat menentukan berapakah besar konstanta yang dipakai. Nah, kita tulis di sini 2 atm dikalikan dengan 2 liter sama dengan N. N merupakan banyaknya mol atau banyaknya partikel yang dibutuhkan. Nah, ini merupakan hal yang kita cari. Nah, dikalikan dengan R sebagai konstanta. Nah, kita tulis terlebih dahulu saja di sini R. Nah, kita dikalikan dengan temperatur. Temperatur di sini sebesar 30 derajat Celcius. Namun, biasanya dalam persamaan gas ideal, kita tidak menggunakan Celcius ketika kita telah mengetahui satuannya dari tekanan adalah atm dan volume dengan liter. Maka kita harus tahu konversi dari Celcius tersebut ke Kelvin. Nah, kita gambarkan saja, misalnya kita gambar terdapat 2 skala di sini. Yang hijau ini merupakan skala untuk Celsius, dan yang berwarna merah ini merupakan skala untuk Kelvin. Nah, ketika kita memiliki satu atom unsur dan titik terendah, atau uh, ketika atom tersebut tidak bergerak berada pada 0 derajat Kelvin atau pada Celcius adalah negatif 273,15 derajat Celcius. Nah, maka kita dapat tempatkan 0 derajat mungkin di sekitar situ, lalu untuk 100 derajat di sekitar situ. Nah, ini merupakan, kita bisa mengetahui Celcius dari patokannya adalah titik freezing atau freezing point atau titik beku dari air, dan titik uap, titik mendidih ya, maksud saya titik mendidih dari air. Misalnya kita tuliskan di sini terdapat 5 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius. Terkadang kita berpikir bahwa mungkin 10 derajat Celcius memiliki energi yang lebih besar, 2 kali lebih besar dari yang 5 derajat Celcius. Namun kita dapat lihat di sini, jika kita gambarkan dari titik di mana sebuah atom tidak bergerak, yakni sebesar negatif 273,15 derajat Celcius ke 5, skala 5 dan ke skala 10, kita dapat lihat bahwa ternyata bagiannya itu sangat kecil. Perbedaan antara 5 dengan 10 itu artinya tidak
tidak dapat dikatakan bahwa besarnya energi sebuah atom di temperatur 10 dua kali lebih besar dari yang 5, karena kita lihat skalanya pun dari perbandingannya dengan awal tuh sangat-sangat kecil. Nah, untuk Kelvin kita dapat lihat bahwa 0 derajat di Kelvin merupakan titik terkecil, sedangkan 0 derajat Celcius adalah 273. Nah, jadi intinya keduanya memiliki perbedaan sebesar 273 derajat. Maka dari itu biasanya kita dapat menghitung Celsius, mengkonversikan Celsius ke Kelvin dengan cara menambahkannya dengan 273. Jadi ketika kita memiliki 10 derajat Celsius itu artinya adalah 303 Kelvin. Maksud saya sebesar 293 Kelvin, dan sedangkan ketika kita memiliki 30 derajat Celcius tinggal ditambahkan dengan 273, artinya kita mendapatkan 303 Kelvin. Sebenarnya Kelvin tidak perlu memakai derajat ya cara pembacaannya. Dan sekarang kita tinggal mencari konstanta berapakah konstanta yang tepat digunakan di sini. Kita telah mengetahui bahwa tekanannya kita menggunakan atm dan volumenya menggunakan liter. Kita lihat di sini bahwa untuk satuan liter atm kita dapat menggunakan nilai konstanta sebesar 0,082 karena kita memiliki satuan yang sama. Nah, kita dapat tulis di sini kembali 2 atm dikali 2 liter sama dengan N dikali sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali dengan 303 Kelvin. Nah, ini kita dapat hitung dengan mudah dengan cara mungkin awalnya kita eliminasi terlebih dahulu dimensinya. Di sini ATM kita, karena ini merupakan dua ruas sehingga terjadi pembagian di antara keduanya, maka kita dapat menghapus ATM dan liter. Jadi kita memiliki 2 dikali 2 sama dengan N kali 0,82 dikali dengan 303, dan kita memiliki satuan 1 per mol. Maksud saya 1 mol, 1 per mol, betul sekali 1 per mol. Nah, jadi kita dapat lihat bahwa bagian ruas kiri akan dibagi dengan ruas kanan. Nah, jadi kita dapat tuliskan 4 dibagi dengan 0,082 dikali 303, dan kita mendapatkan satuan mol. Kita kalikan dengan mol karena di ruas kanan tadi 1 per mol, ketika dibagi lagi sehingga naik ke atas molnya. Nah, kita dapat menghitung berapakah jumlah mol atau dari gas ideal tersebut. Jadi 4 dibagi dengan 0,082 dibagi dengan 303, hasilnya merupakan 0,16 mol. Jadi kita telah ketahui bahwa 0,16 mol dari hidrogen. Nah, jika kita ingin tahu berapakah molekul dari hidrogen tersebut atau molekul hidrogen tersebut, kita dapat mengalihkannya dengan besarnya indeks, atau kalau misalnya kita ditanyakan berapakah masanya, kita dapat mengetahui terlebih dahulu berapakah massa molar dari unsur tersebut. Nah, hidrogen ini sendiri memiliki dua atom massa per unit. Jadi terdapat massa molarnya adalah 2. Jadi kita dapat mengalihkan langsung 0,16 dikali dengan 2. Karena untuk mencari massa dari suatu atom kita dapat mengalihkan mol dengan massa molarnya. Jadi kita mendapatkan 0,32
gram dari hidrogen. Jikalau kita ditanyakan berapakah massa dari hidrogen tersebut. Jadi intinya kita terus mengetahui terlebih dahulu apakah satuan yang diperlukan di situ untuk mengetahui nilai manakah yang mesti kita gunakan, khususnya untuk nilai konstantanya, seperti itu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.